Perang dagang antara Amerika Serikat dan China kembali memanas. Presiden Donald Trump yang baru terpilih kembali langsung menaikkan tarif impor terhadap barang asal China sebesar 10%. Sebelumnya AS juga sudah mengenakan tarif tinggi, seperti bea masuk 100% terhadap mobil listrik China. Namun, China tidak tinggal diam. Beijing langsung membalas dengan menaikkan tarif impor terhadap barang asal AS, termasuk batu bara, gas alam, dan minyak mentah. Lantas, siapa yang lebih diuntungkan dalam perang dagang ini? Apakah China benar-benar tidak takut menghadapi tekanan dari Washington? Mari kita bahas dalam video ini. Perang dagang antara AS dan China bukanlah hal baru. Sejak tahun 2018, pemerintahan Trump mulai memberlakukan tarif tinggi pada produk China, dengan alasan melindungi industri dalam negeri dan mencegah pencurian kekayaan intelektual. China pun membalas dengan langkah serupa, memukul ekspor AS yang masuk ke pasar China. Namun, setelah Trump kembali berkuasa pada 2025, kebijakan proteksionisme semakin diperketat. AS menaikkan tarif impor sebesar 10% untuk hampir semua barang China. Bahkan beberapa produk strategis seperti mobil listrik dari China dikenakan tarif hingga 100%. Ini adalah langkah besar untuk menekan industri otomotif China yang semakin mendominasi pasar global. Namun, China bukan negara yang mudah ditekan. Beijing langsung merespons dengan memberlakukan tarif tinggi terhadap produk-produk utama dari AS. Batu bara dan gas alam dikenakan tarif 15%, sementara minyak mentah dan produk mesin pertanian dikenakan tarif 10%. Mengapa China memilih sektor ini? Karena AS sangat bergantung pada ekspor energi ke China. Selama ini, China adalah salah satu pasar terbesar bagi gas alam cair dan batu bara dari AS. Dengan tarif yang lebih tinggi, China berpotensi mengalihkan impor energi mereka ke negara lain seperti Rusia atau Timur Tengah. Ini bisa menjadi pukulan telak bagi industri energi Amerika. Langkah balasan China ini bisa sangat merugikan ekonomi Amerika Serikat. Sektor energi yang selama ini menikmati keuntungan dari ekspor ke China bisa mengalami penurunan tajam. Tak hanya itu, industri pertanian Amerika juga berpotensi terkena dampaknya. Sebelumnya, petani AS sudah terpukul akibat perang dagang era 2018 hingga 2019. Di mana ekspor kedelai dan produk pertanian lainnya turun drastis karena tarif tinggi dari China. Kini, dengan tambahan beban tarif pada produk mesin pertanian dan minyak mentah, banyak perusahaan AS yang bisa kehilangan pasar di China. Berbeda dengan AS, China tampaknya lebih siap menghadapi perang dagang ini. Beijing sudah lama menerapkan strategi diversifikasi perdagangan, memperluas pasar ekspor mereka ke negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Selain itu, China juga gencar membangun industri dalam negerinya, terutama di sektor teknologi dan energi terbarukan. Dengan semakin kuatnya industri kendaraan listrik dan semikonduktor dalam negeri, China semakin tidak bergantung pada teknologi AS. Tidak hanya itu, China juga mempererat hubungan dagang dengan Uni Eropa dan Rusia, sehingga bisa mencari sumber daya alternatif tanpa harus bergantung pada AS. Lantas, siapa yang akan menang dalam perang dagang kali ini? Secara ekonomi, AS memang memiliki daya beli yang besar, tetapi kebijakan proteksionisme mereka juga bisa menjadi bumerang. Dengan semakin banyaknya tarif impor, harga barang di Amerika bisa melonjak, yang berpotensi memicu inflasi lebih tinggi. Di sisi lain, China memiliki keuntungan sebagai pabrik dunia dengan rantai pasokan yang lebih fleksibel. Mereka bisa menyesuaikan strategi dengan cepat dan mencari pasar alternatif jika AS terus menekan ekspor mereka. Menurut beberapa analis, perang dagang ini bisa berakhir dengan negosiasi, tetapi sampai saat itu terjadi, ketegangan antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia ini akan terus berlanjut. Bagaimana menurut kalian? Apakah China benar-benar tidak takut dengan perang dagang ini? Atau justru kebijakan tarif AS akan lebih menguntungkan Amerika dalam jangka panjang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.